Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome to my class. How are you today? I hope you are very good. Okay friends, let's start our lesson today. Stay with me. Okay friends, please pay attention. Perhatikan dua dialog berikut ini. Dialog 1. This box is very heavy. Can I help you? No thanks. I think I can bring it myself. Okay. Dialogue 2. Hey friend, what are you doing? Nothing. I'm very bored now. What about going to the cinema? That's a good idea. Mari kita perhatikan ungkapan-ungkapan dalam dua dialog tadi. Di sini, di dialog 1 ada ungkapan, Can I help you? Bolehkah saya atau bisakah saya membantumu? No thanks, tidak terima kasih. I think I can bring it myself. Saya pikir saya bisa membawanya sendiri. Dalam dialog 2, kita ada ungkapan, What about going to the cinema? Bagaimana jika pergi ke bioskop? That's a good idea. Itu adalah sebuah ide yang bagus. Tahukah kamu bahwa ungkapan tadi menyatakan apa? Ya, betul sekali. Ungkapan-ungkapan dalam dua dialog tadi adalah ungkapan-ungkapan tentang memberi offers and suggestion, yaitu memberi penawaran dan saran. Let's go to the first topic. Offer, memberi penawaran. What is offer? Offer is an expression of the desire by people in front of the other people to do something or not to do something. Offer ini adalah ekspresi dari orang di depan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ini berarti offer itu to give something, memberi sesuatu physical, secara fisik berupa memberikan tenaga or abstrak atau secara abstrak to someone, kepada orang lain. It can be taken or refused. Nah, memberi penawaran itu bisa diterima atau bisa juga ditolak, tergantung orang yang diberi penawaran tersebut. Social function of offer. To propose a help, yaitu menawarkan sebuah pertolongan or an assist, atau sebuah bantuan for consideration, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada orang yang ditawarkan penawaran tersebut. How to express offer? When we make an expression of offer, bagaimana kita mengekspresikan offer? Kita bisa menggunakan ekspresi-ekspresi berikut ini. May I? Can I? Shall I? Would you? How about I? Contohnya, untuk may I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? Untuk can I help you? Bisakah saya membantumu? Untuk shall I bring you something? Bolehkah atau bisakah atau haruskah saya membawakanmu teh? Untuk would you like another piece of cake? Apakah kamu menginginkan sepotong kue lagi? Untuk how about I help you? Bagaimana jika saya membantumu? Bagaimana cara merespon penawaran tersebut? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa offer itu bisa accepted, diterima, atau bisa juga refused, ditolak. Nah, bagaimana cara menerima sebuah offer? Ini ungkapannya, bisa menggunakan thank you. Yes please, ya silahkan. Thank you, that's very kind of you. Terima kasih, kamu sangat baik. Thank you, that would be very nice.
terima kasih, itu akan sangat menyenangkan. Yes, please, I really appreciate it. Ya, silakan, saya sangat menghargainya. Yes, please, that would be lovely. Ya, silakan, itu akan sangat menyenangkan. I'd love to. Dengan senang hati. Bagaimana dengan ungkapan refusing an offer? Kita bisa menggunakan no thank you, tidak terima kasih. No, I really want, thank you. Tidak, saya sangat tidak menginginkannya. It's okay, I can do it myself. Saya bisa melakukannya sendiri. Don't worry, jangan khawatir, I will do it myself. Saya akan melakukannya sendiri. That's alright, tidak apa-apa. I will manage on my own. Saya akan mengurusnya sendiri. I'd love to. Saya menyukainya, but, nah di sini ada but, setelah itu baru ada reason atau alasannya. Contohnya, I'd love to, but I can do it myself. Saya senang, tapi saya bisa melakukannya sendiri. Contoh dialognya, this job makes me get dizzy. Pekerjaan ini membuat saya pusing. May I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? Thank you, please copy these documents. Terima kasih, tolong kopikan dokumen-dokumen ini. Oke. Dari ungkapan may I give you a hand, ini adalah salah satu contoh dari ungkapan memberi offer atau memberi penawaran. Sementara John-nya mengungkapkan thank you. Dari sini kita tahu bahwa John menerima tawaran dari Paul dengan mengungkapkan thank you. Okay friends, that's all explanation about offer. Okay, let's continue our topic. Suggestion, saran. What is suggestion? Suggestion is about write or say our ideas about what people should do. Suggestion adalah tentang write, menulis, or say, menyatakan our ideas, ide-ide kita about what people should do, tentang orang lain yang harus lakukan. It means, ini berarti bahwa suggestion itu berupa abstrak and can be informed dan bisa dalam bentuk solutions, solusi, advice, nasihat, plan, rencana, and idea, dan ide. It can be accepted or refused, seperti offer. Suggestion juga bisa accepted, diterima, or refused, bisa juga ditolak. Social function of suggestion. To propose an idea or a plan, itu untuk menawarkan atau menyatakan an idea, sebuah ide, or a plan, atau sebuah rencana for consideration, sebagai pertimbangan orang lain. How to express suggestion. Bagaimana cara membuat atau mengekspresikan suggestion, saran? Kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Untuk you should diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk ke-1. Dan let's juga diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1. I suggest you to plus verb 1, kata kerja bentuk ke-1. How about atau what about diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Contohnya, play menjadi playing, study menjadi studying. Sementara why don't you diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1. Contoh ekspresinya, untuk you should go to a doctor. Should, go di sini adalah kata kerja bentuk ke-1. You should go to a doctor. Kamu seharusnya pergi ke seorang dokter. Untuk let's
Ikuti kata kerja bentuk ke-1. Let's study. Study di sini adalah kata kerja bentuk ke-1. Let's study English. Mari kita belajar bahasa Inggris. Untuk I suggest you to stay home. Saya menyarankan kamu to diikuti kata kerja bentuk 1 berupa stay. Lengkapnya stay home. I suggest you to stay home. Saya menyarankan kamu untuk tetap di rumah. Sementara untuk how about or what about diikuti kata kerja bentuk ing. Contohnya, how about going to beach? How about sini diikuti kata kerja bentuk ke-1 ditambah ing. Going. How about going to beach? What about playing badminton? Untuk what about juga diikuti kata kerja bentuk ing. Yaitu play, kata kerja bentuk ke-1 ditambah ing, jadi playing. What about playing badminton? Untuk why don't you diikuti kata kerja bentuk ke-1. Contohnya, why don't you ask to your teacher? Kata kerja bentuk ke-1-nya di sini adalah ask. Why don't you ask to your teacher? Mengapa kamu tidak menanyakan ke gurumu? Bagaimana cara merespon suggestion yang diberikan? Seperti pada offer, suggestion juga bisa diterima atau ditolak. Diterima, cara mengungkapkannya, yaitu accepting suggestion, ungkapannya, that's good idea. Itu ide yang bagus. What a good idea. Alangkah bagusnya ide itu. Yes, I'd love to. Ya, saya menyukainya. Okay, I will, ya. Atau okay, saya akan melakukannya. I'll do that, saya akan melakukan itu. Or, I'll try that, saya akan mencoba itu. Why not? Mengapa tidak? I think you're right. Saya pikir kamu benar. Lalu bagaimana cara menolak suggestion tersebut? Ini adalah ungkapan-ungkapan refusing suggestion. No, thank you. Tidak, terima kasih. I'm sorry, I don't like that. Maaf, saya tidak menyukainya. I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, let's do something else. Mari melakukan yang lainnya saja. I don't want to do that. Saya tidak ingin melakukannya. That is not a good idea. Itu bukan sebuah ide yang bagus. That's good, itu bagus. But, nah, setelah but diikuti dengan reason atau alasannya. Contohnya, that's good, but I don't like that. Itu bagus, tapi saya tidak menyukainya. No, I don't think so. Tidak, saya tidak berpikir seperti itu. Example of dialogue. Contoh dialognya, you look tired. What is going on? I'm working on my project paper and I don't finish it yet. Why don't you take a rest first? That's good, but not now. I must finish it first. Okay friends, that's all our lesson this time about offers and suggestions. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi semua. Thank you very much for your attention. I apologize for many mistakes. See you next time. Keep on dreaming, keep on moving, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.